Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu kullu 'abdin yaumal qiyamati 'ala ma mata 'alaihi." Setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisinya ketika dia meninggal dunia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan di atas agama Islam. Dalam ayat ini, ayyuhal mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan dua perintah. Yang pertama, perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah sambil mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah berdasarkan cahaya ilmu pula dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan takut kepada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga sekaligus mengisyaratkan barang siapa yang ingin meninggal dunia di atas Islam, maka hendaklah dia istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu kullu 'abdin yaumal qiyamati 'ala ma mata 'alaihi." Setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisinya ketika dia meninggal dunia. Kemudian kedua imam kita, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, menyebutkan sebuah contoh dari apa yang disebutkan Rasulullah SAW tadi, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya di musim haji, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat tengah wukuf di Arafah, ada salah seorang sahabat yang tengah menunaikan ibadah haji pula. Dia terjatuh dari ontanya dan kemudian dia meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat, "Ighsiluhu fi ma'in wa sidrin." Mandikan saudara kalian yang meninggal ini dengan air, kemudian dengan dicampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi saubain. Cukup kafani dia dengan kain ihramnya, 2 lembar saja sudah cukup. Wala tuhannituhu, tapi jangan berikan dia minyak wangi. Wala tuhammiru ra'sahu, tidak usah tutup kepalanya. Biarkan dia seperti kondisinya ketika meninggal dunia. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, "Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya." Karena orang ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah, sebagaimana dia meninggal dunia dalam keadaan bertalbiyah. Ini merupakan dalil bahwasanya ketika seorang hamba melakukan amal saleh dan istiqamah di atasnya, maka Allah akan pilihkan dia kondisi kematian yang terbaik di atas kebaikan. Hadirin rahmati Allah, ada 1001 cara menuju kematian. Tapi yang jelas mati itu satu pintu yang kita semua akan memasukinya.
Ada yang meninggal ketika dia minum khamr, ada yang meninggal karena dia tawuran, ada yang meninggal ketika dia nonton konser musik, ada yang meninggal ketika berzina, akramakumullah. Ada pula yang meninggal biasa-biasa saja di ranjang rumah sakit, atau di rumahnya, atau di ladangnya. Dan ada yang meninggal, Masya Allah, di tanah suci ketika dia haji atau umrah, atau di rumah Allah, di masjid ketika dia sedang salat, ataupun ketika dia sedang sujud. Dan orang yang berakal akan takut, karena semua itu adalah pelajaran bagi kita. Dia akan takut ketika dia meninggal dunia, meninggal di atas keburukan, atau yang kita kenal dengan su'ul khatimah, yang ditakuti oleh para salaf kita. Mereka sering menangis karena cemas, bagaimana kondisiku ketika aku meninggal dunia, karena aku tidak pernah tahu bagaimana rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang berakal, hendaklah dia melakukan dua perkara jika dia ingin menutup hayatnya dengan kebaikan. Yang pertama, jelas melakukan amal saleh. Jika itu wajib, lakukan sekuat kemampuan, seperti salat 5 waktu, kemudian sebentar lagi puasa Ramadan. Jangan terlewatkan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian husnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsin dhannahu bi rabbih. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Karena ketika orang sedang sekarat, rasa takut lebih menguasainya, maka hendaklah dia kuatkan keyakinannya kepada Allah. Dia telah melakukan amal saleh, dia telah bertaubat, dia telah beristighfar, maka Allah pasti akan memberikannya kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah kebaikan itu kecuali dibalas pula dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah berusaha beramal saleh, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka hendaklah dia berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan membalasnya dengan kematian yang baik pula. Sebaliknya ketika dia melakukan maksiat, lalu Allah Subhanahu wa taala terus membiarkannya, dia khawatirkan Allah akan murka kepadanya suatu hari, lalu Allah cabut nyawanya dalam keadaan berbuat maksiat, waliyadzubillah. Yang kedua, tinggalkan menunda-nunda. Jangan pernah membuka pintu syaitan sehingga kita dilalaikan oleh janji-janjinya. Karena syaitan akan senantiasa seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Syaitan akan terus memberinya janji, kemudian menumbuhkan angan-angan pada dirinya, dan sungguh janji syaitan itu tidak ada artinya, sia-sia belaka. Syaitan datang kepadanya dan mengatakan, engkau masih muda, engkau belum menikah lagi, nikmatilah masa mudamu. Ketika dia sudah menikah, syaitan datang lagi dan mengatakan, engkau belum punya anak, nikmati pernikahanmu. Ketika dia punya anak, dia mengatakan, syaitan mendatanginya dan mengatakan, hidupi anak-anakmu, bekerjalah. Ketika dia bekerja, syaitan mengatakan, engkau bergaul dengan banyak orang, engkau tidak bisa meninggalkan mereka, tunggulah sampai engkau pensiun atau berhenti bekerja. Ketika dia pensiun, syaitan akan mendatanginya lagi dan mengatakan, usiamu baru 50, baru 60, masih banyak orang meninggal usia 80 tahun. Akhirnya dia terus menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda taubatnya, lalu dia meninggal dunia di atas keburukan, waliyadzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, mari kita lakukan amal saleh dan mari kita berusaha untuk istiqamah di atasnya. Pertama, di atas akidah yang benar. Jangan sampai akidah kita menyimpang. Sesungguhnya
Sebagaimana kita meyakini Allah menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, sungguhnya Allah pula yang memberikan kita manfaat. Allah pula yang maha mampu menghindarkan mudarat dari kita. Dia yang memberikan kita kesehatan, Dia yang memberikan kita hidayah. Maka setiap ibadah kita serahkan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita berharap dalam perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Bagaimanapun tinggi kedudukannya, kita tidak pernah berharap kepada makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta pertolongan, meminta diselamatkan dari penyakit dan seterusnya. Kemudian ketika kita mengalami kesulitan, jangan pernah mengambil cara-cara yang bahkan dianggap kufur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan dihukumi juga demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya. Ketika sakit, ketika kehilangan barang, jangan pernah mendatangi tukang sihir ataupun dukun-dukun yang mereka tidaklah menguasai ilmu mereka, kecuali mereka telah terlebih dahulu meninggalkan kitabullah dan membuangnya di hadapan mereka. Kemudian jagalah solat 5 waktu. Jangan pernah menjual solat dengan apapun. Jika memang musafir, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk meringkas solat yang 4 rakaat menjadi 2, bahkan menyatukan, menggabung dalam satu waktu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sungguhnya tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan solat. Bahkan ketika dia sakit, dia tidak mampu naik ke masjid untuk solat Jumat, maka dia solat di rumahnya, solat zuhur sesuai dengan kemampuannya. Syariat tidak membebani dia untuk membayar fidyah atau lainnya, dan itu mudah dilakukan oleh siapa saja. Kemudian sebentar lagi bulan Ramadan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, penuh keimanan, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar menjalani rutinitas tahunan yang datang setiap tahun. Kemudian maksiat-maksiat terutama yang haram kita jauhkan diri kita darinya. Minum-minuman keras dan saudara-saudaranya seperti narkoba, kemudian mencuri, kemudian berzina, kemudian mendengarkan musik dan lain-lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengetahuinya, setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an dan hadis dari ahlinya. Kemudian pilihlah dari ibadah-ibadah sunnah mana yang mampu kita lakukan. Salat sunnah rawatib yang mengiringi salat-salat wajib, baik sebelum atau sesudah salat wajib. Kemudian puasa-puasa sunnah, kemudian sedekah-sedekah sunnah. Kita pilih mana yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Kemudian sebagai manusia biasa, tentunya terkadang kita tergelincir, namun kita berusaha untuk mengalahkan syahwat kita dan berusaha untuk melakukan apa-apa yang bisa menjauhkan kita dari syahwat tersebut. Jika itu lingkungan, maka kita perbaiki lingkungan kita. Jika itu diri kita, maka kita berusaha perbaiki diri kita. Menikah bagi para pemuda, kemudian dia bergaul dengan orang-orang saleh jika selama ini dia jauh dari orang-orang saleh. Kemudian setiap kali melakukan kesalahan, bertaubatlah kepada Allah segera. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala, jangan lamban. Istighfarlah, bertaubatlah. Sesungguhnya ketika Allah menerima taubatmu, Allah Subhanahu wa taala menganggapmu tidak pernah melakukan dosa. Jika itu terulang lagi sebagai sifat kita sebagai manusia, maka taubatlah lagi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan kepada amal soleh hambanya sampai hambanya bosan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.